Halo ladies and gentlemen, come back to my channel. Kali ini akan mengurai alur film Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring yang dirilis tahun 2021. Alur film ini plotnya bolak-balik guys, antara masa lalu dengan masa sekarang. Untuk mempermudah mencerna filmnya, kita mulai dari masa lalu. Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Film dibuka pada zaman 1000 tahun yang lalu di mana Su Wenwu bersama pasukannya yang diberi nama pasukan Cincin 10 menguasai dunia. Di balik kesuksesan pasukan Cincin 10 ada pimpinannya, yakni Su Wenwu yang mempunyai cincin ajaib sebanyak 10 buah. Masing-masing pergelangan tangannya dipasang cincin sebanyak 5 buah. Konon cincin itu ia temukan dari kawah dan kuburan. Dengan cincin tersebut, Su Wenwu menjelma jadi pendekar superior tanpa tanding. Semua musuhnya sebanyak apapun dengan mudah ia bisa kalahkan. Bukan hanya itu Jos, kekuatan cincin itu dapat memberkahi umurnya hingga 1000 tahun. Sayang, kekuatannya yang dimiliki oleh Wenwu itu digunakan di jalan yang salah. Cerita beralih ke tahun 1996, di mana di sana Su Wenwu sedang di pesawat terbang. Ia merasa belum puas apa yang dimilikinya, meskipun sudah 1000 tahun mengejar uang dan kekuasaan. Setibanya di rumah, ia mengajak anak buahnya untuk pergi ke desa Talo yang berada di hutan belantara yang masih menggabungkan sihir kuno dan hewan mistis. Yang warganya belajar membela diri dari dewa. Dia pergi ke sana untuk mengungkap legenda Talo. Di tengah perjalanan, tiba-tiba tanah berguncang, membuat mobil Su Wenwu oleng dan menabrak batu sehingga mobil terpelanting ke jurang. Sedangkan Su Wenwu masih bisa menyelamatkan diri. Waktu Su Wenwu mau melanjutkan perjalanan, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Jiang Li, penduduk asli desa Talo. Dia menanyakan letak desa Talo pada Jiang Li. Namun Jiang Li menjawab bahwa Su Wenwu dilarang masuk ke desanya dan menyuruh Su Wenwu untuk pulang. Permintaan Jiang Li tidak diindahkan oleh Su Wenwu. Bahkan ia bersiap untuk menghajar Jiang Li. Untuk selanjutnya, perkelahian pun tak bisa dihindari. Tengah pertempuran itu, rupanya si Su Wenwu itu kesengsem akan kecantikan Jiang Li. Tapi saat Su Wenwu terjatuh, Jiang Li menghilang. Rupanya guys, pertempuran itu awal mereka saling mengenal dan sama-sama jatuh cinta. Sehingga mereka menikah dan dikaruniai 2 anak putra dan putri. Anak pertama diberi nama Su Shang-Chi dan yang kedua diberi nama Su Xiangli. Di sana Shang-Chi sedang bersama ibunya. Lalu ibunya memberi miniatur patung naga dan kalung pada Shang-Chi, tanda sebagai orang Talo. Hal ini dilakukan karena sejak menikah dengan Wenwu, Jiang Li tak bisa hidup di desa kelahirannya. Disebabkan Su Wenwu ditolak oleh rakyat Talo. Meskipun demikian, hidup mereka penuh kebahagiaan dan kedamaian. Shang-Chi pun telah meninggalkan dunia hitam dan cincin 10 pun tak pernah dipakai lagi. Sedangkan kekuatan ilmu bela diri Jiang Li telah lenyap karena dia memilih keluar dari desanya. Suatu malam, Jiang Li sedang melatih ilmu bela diri Shang-Chi. Dia didatangi kelompok Iron Gang yang akan balas dendam pada Su Wenwu. Meskipun Jiang Li telah menjelaskan bahwa suaminya telah meninggalkan dunia hitam dan sekarang tidak ada di rumah. Namun kelompok Iron Gang tetap menuntut balas dendam. Sebelum terjadi apa-apa, Jiang Li menyuruh kedua anaknya untuk bersembunyi. Akhirnya, Jiang Li yang sudah tak memiliki kekuatan apapun dengan tenang yang menghadapinya. Karena kekuatannya sudah hilang, kelompok Iron Gang dengan mudah dapat menjatuhkan Jiang Li. Ditangisi Shang-Chi, lalu datang Wenwu.
Dengan meninggalnya Jiang Li, Wen Wu menyesali karena melepas cincin 10-nya. Lalu ia membuka peti dan memakainya kembali. Kemudian ia mendatangi musuh-musuhnya yang mempelayakan istrinya. Sedangkan pasca ditinggal ibunya, Shang-Chi setiap hari berlatih bela diri hingga usia remaja. Oleh ayahnya, dia dipersiapkan untuk membalas dendam kepada yang telah membunuh ibunya. Perlahan dan pasti, ia tumbuh menjadi seorang pendekar remaja yang tangguh. Suatu malam, Shang-Chi disuruh ayahnya untuk mencari dalang pembunuh ibunya. Cerita beralih ke hari ini. Shang-Chi sudah tumbuh dewasa yang bekerja sebagai tukang parkir bersama Katie, teman kerja sekaligus sahabatnya. Mereka hidup di San Francisco dan Shang-Chi membuat namanya menjadi Son. Pada suatu pagi, saat mereka menaiki bis untuk berangkat kerja, tiba-tiba ada seorang pemuda yang memaksa minta kalung yang dipakai oleh Shang-Chi. Namun Shang-Chi tak memberikannya dan tak payah lagi mereka pun bertempur. Di tengah-tengah pertempuran, lawannya mengancam akan membunuh adiknya, yakni Su Xiangli. Sementara Katie terpukau menyaksikan kehebatan Shang-Chi, ia tak menyangka Shang-Chi memiliki ilmu bela diri tingkat tinggi. Setelah bertempur, Shang-Chi keheranan karena kalungnya sudah tak ada. Dia tak sadar kalungnya saat bertarung lawannya dapat menampasnya. Kemudian ia bergegas akan pergi ke Makau untuk menemui Su Xiangli ditemani Katie yang maksa ikut. Ketika di pesawat, Shang-Chi menjelaskan bahwa dirinya kabur dari ayahnya yang menyuruh untuk mencari membunuh ibunya. Sedangkan orang yang menepas kalungnya adalah suruhan ayahnya. Ia pergi ke Makau untuk menjaga keselamatan adiknya. Dia juga menjelaskan nama sebenarnya bukan Son, melainkan Shang-Chi. Setibanya di Makau, Shang-Chi langsung mendatangi klub di sebuah hotel di mana adiknya berada. Sewaktu di dalam lift, ia disuruh nanda tangan sebagai tamu klub. Tapi sewaktu dia masuk klub, dia disambut pengurus klub yang dijadikan sebagai anggota peserta petarung. Jelas hal ini tolak Shang-Chi. Pengurus klub menegaskan bahwa Shang-Chi tidak bisa menolak karena dia telah menandatangani pencalonan untuk jadi petarung sewaktu di lift. Waduh, cowok yang tadi itu bilangnya tanda tangan sebagai tamu. Sekarang tanda tangan itu persetujuan untuk menjadi peserta tarung. Pengurus klub berjanji akan membantu mencari adiknya Shang-Chi. Dukungan itu diberikan juga oleh Katie. Ketika Shang-Chi berada di ring, dia kaget karena lawan yang dihadapinya adalah adiknya sendiri, yakni Su Xiangli, yang meminta maaf akan kesalahannya pada Su Xiangli karena dulu telah meninggalkannya. Tapi Xiangli malah menyerang. Setelah Shang-Chi kalah bertarung, ia ingin melepaskan kembali alasan mengapa dulu dirinya tidak kembali ke Su Xiangli. Namun, Su Xiangli tak mempedulikannya dan tak lagi mengharapkan bertemu dengan Shang-Chi. Karena sekarang dirinya sudah mandiri mempunyai klub arena. Pada waktu yang bersamaan datang anak buah Su Wenwu. Pengurus klub langsung membawa Su Xiangli keluar. Sementara Shang-Chi, Katie dan beberapa orang penonton terjebak dalam gedung yang sudah terkunci. Selanjutnya, anak buah Su Wenwu menyerang Katie. Shang-Chi pun tak tinggal diam, ia segera beraksi. Ketika dia berhasil menangkap tangan Katie, datang anak buah Wenwu menyerang membuat Katie terlepas. Sewaktu Katie terjatuh dan sudah pasrah, tiba-tiba Xiangli menyelamatkannya dan pertempuran pun dilanjutkan. Di tengah pertempuran, musuh yang bertopeng dapat merampas kalung Xiangli, langsung dikejar oleh Shang-Chi. Ketika Shang-Chi menikam musuhnya, datang Wenwu mencegahnya dan mengajak pulang Shang-Chi dan Xiangling.
Setiba di rumahnya, Wenwu menyuruh Sang Chi untuk menggantikan posisinya mengelola usahanya. Namun Sang Chi menolaknya. Wenwu bercerita bahwa pernikahan dirinya dengan mendiang Jiang Li ditolak oleh kaum Talo, sehingga Jiang Li rela meninggalkan Talo untuk hidup bersamanya. Dan ia pun menjelaskan Jiang Li meninggal jejak bahwa Jiang Li ditahan kaum Talo yang dikurung dalam Dark Gate yang dilapisi kekuatan sihir. Untuk membebaskan Jiang Li, maka Sang Chi dan Xiang Ling dibawa pulang. Namun Sang Chi tetap menolak karena ibunya bukan dicengkeram kaum Talo, tapi dia sudah meninggal dan ibunya tak meninggalkan jejak apa-apa. Untuk meyakinkan kedua anaknya, Wenwu menempelkan kedua kalung ke mata patung ular naga. Seketika dari mata ular naga mengeluarkan airan muncrat ke lantai. Tiba-tiba pula air itu bergerak menunjukkan jalan masuk ke desa Talo. Kemudian Wenwu mengumpulkan anak buahnya untuk menyelamatkan istrinya dari penjara Talo 3 hari kemudian. Sewaktu Xiang Li bertanya, bagaimana kalau pintu gerbang masuk ke desa Talo tidak dibuka? Dijawab oleh Wenwu, desa itu akan dibakar habis. Mendengar ancaman itu, Sang Chi melarang ayahnya datang ke desa ibunya. Wenwu langsung beraksi. Ketika Xiang Li mencegahnya, Wenwu membantingnya. Lalu Wenwu menyuruh anak buahnya untuk menahan mereka. Dalam keadaan Wenwu kecewa karena kedua anaknya, dari arah foto terdengar suara istrinya yang menghibah untuk melepaskan dirinya dari Dark Gate. Di tempat lain, Sang Chi dan Katie bertemu dengan Trevor yang sama sedang di penjara yang berteman dengan Maurice. Nih, yang namanya si Maurice nih, ini nih, hewan kesayangan adiknya Jiang Li dari desa Talo yang dapat mengerti ucapan Maurice. Menurut Trevor, ke desa Talo ada jalan tikus yang akan dipandu Maurice. Ia pun menjelaskan jalan tikus itu sangat berbahaya. Tak berapa lama kemudian, Xiang Ling datang dengan menjebol tembok dan memberitahu lorong tahanan yang dijebolnya berujung ke garasi. Lalu ia mengambil kunci dan mereka segera kabur ditemani Trevor dan Maurice. Hal ini terpantau CCTV. Anak buah Wenwu pun segera mengejarnya. Sementara Sang Chi dan teman-temannya sudah berada di jalan menuju desa Talo yang penuh dengan rintangan. Setibanya di sana, mereka diusir oleh ketua adat, dicegah oleh Nan, adiknya Jiang Li, dan memeluk Sang Chi dan Xiang Li. Setelah itu, Nan menjelaskan bahwa kaum Talo penjaga Dark Gate, gerbang kegelapan yang dikunci menahan monster jahat berabad-abad, dan banyak orang yang datang untuk membuka Dark Gate. Namun selalu gagal. Mereka terpancing suara gaib seperti yang didengar oleh Wenwu untuk membebaskan istrinya. Padahal suara itu tipuan dari monster yang ada dalam Dark Gate agar kuncinya dibuka. Karena Wenwu mempunyai senjata sakti yakni cincin 10. Kemudian Dan membawa Sang Chi dan Xiang Ling ke pemakaman ibunya. Setibanya di sana mereka diberi baju yang sudah disiapkan ibunya sedang masih hidup. Mereka pun berlatih untuk menaklukkan cincin 10 yang pernah dilakukan oleh ibunya mengalahkan ayahnya. Suatu hari, rakyat desa Talo bersiap siaga menghadapi tamu tak diundang, yakni pasukan cincin 10 yang dipimpin oleh Su Wenwu. Sebelum pertempuran dimulai, Wenwu mengajak kedua anaknya untuk melepaskan ibunya ditahan di Dark Gate oleh desa Talo. Disanggah oleh Nan, Jiang Li tidak ada di sana. Suara-suara yang menghibah untuk membebaskan Jiang Li adalah suara dari monster yang ada di Dark Gate. Mendengar penjelasan Nan, Wenwu bukannya sadar, malahan ia menyuruh anak buahnya untuk menyerang. Di dalam pertempuran, Wenwu dapat menerobos mendekati Dark Gate dihadang oleh Sang Chi.
Setelah Suenwu menghajar Shang-Chi ke laut, kembali suara istrinya memanggil untuk segera membebaskan dirinya. Ia pun langsung meloncat ke tempat Dark Gate, lalu ia menghajar tembok Dark Gate. Ternyata yang keluar dari Dark Gate bukan Jiang Li, melainkan monster aneh. Membuat Nan kaget. Jiang Li mengajak pada anak buah Wenwu untuk bersatu melawan monster. Ditolak oleh anak buah Wenwu. Tapi saat dirinya dibantu Jiang Li membunuh monster, ia pun setuju untuk bersatu melawan monster. We should work together. Sementara Shang-Chi tak sadarkan diri tenggelam di air. Rupanya guys, Shang-Chi diwarisi napas naga oleh ibunya sehingga kuat dalam air. Sewaktu ia tersadar, ia bertemu dengan seekor naga. Dan si naga itu membawa Shang-Chi menghajar monster, diikuti panahan rakyat Talo. Dalam sebuah kesempatan, Shang-Chi meloncat ke Dark Gate mencegah ayahnya yang sedang membuka pintu gerbang. Dan mengingatkan pada ayahnya, di dalam Dark Gate tidak ada ibunya. Tapi Suenwu kekeh percaya istrinya ada di dalam. Untuk mencegah ayahnya membuka pintu Dark Gate, Shang-Chi mengeluarkan jurus ibunya. Lalu pertempuran pun dimulai. Ternyata Pak Bosku, Shang-Chi dapat menaklukkan 5 cincin ayahnya. Pertempuran pun kemudian dilanjutkan. Dalam sebuah serangan, Wenwu menghantam sisa cincinnya. Hal ini dapat ditahan Shang-Chi, sehingga ke-10 cincin itu dapat dikendalikan Shang-Chi. Namun, Shang-Chi tak menyerang ayahnya, malah dia mengembalikan ke-10 cincin pada ayahnya. Ayahnya tetap kekeh akan menyelamatkan Jiang Li yang ada di dalam Dark Gate. Shang-Chi tetap melarangnya, karena ayahnya sangat dibutuhkan oleh dirinya dan adiknya. Tapi tiba-tiba Dark Gate runtuh dan keluar monster penyedot roh yang berabad-abad ditahan oleh kaum Talo dan menyerang Shang-Chi. Dengan kecepatan, Wenwu menyelamatkan Shang-Chi, namun Wenwu dapat ditangkap sang monster. Dalam keadaan terjepit, Wenwu melemparkan ke-10 cincinnya pada Shang-Chi, lalu selanjutnya, Shang-Chi dengan luapan amarah menyerang sang monster. Malamnya, untuk menghormati rakyat Talo yang meninggal, rakyat Talo yang dipimpin Nan mengadakan upacara pelepasan jenazah. Dan film pun tamat. Itulah sahabat, alur cerita film Shang-Chi The Legend of the Ten Ring. Semoga dapat terhibur. Cheerio, bye-bye.